Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penatausahaan keuangan desa, di mana jika suatu SPP diajukan dengan metode panjar, nantinya walaupun SPP panjar itu sudah dicairkan KAUR keuangan, untuk realisasinya tidak akan tercatat sampai dengan KAUR keuangan menginput bukti transaksi atas SPP panjar tersebut. Nanti kita akan coba membahasnya dan mensimulasikannya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita melihat dasar hukumnya terlebih dahulu untuk SPP panjar. Sehingga kali ini kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ada mengamanatkan bahwa yang melakukan SPP itu hanya bisa oleh KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Hal itu ada disampaikan di pasal 53 ayat 1 itu. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Nah, terkait apabila nanti KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP panjar, maka pedomannya ada diamanatkan di pasal 54, di mana nantinya ketika SPP panjar itu sudah cair, maka KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan wajib melakukan eksekusi anggaran paling lambat 10 hari kerja sejak SPP panjar itu cair. Apabila SPP panjar itu sudah cair namun dalam 10 hari kerja KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan yang mengajukan SPP panjar tidak mendapatkan bukti transaksi, nantinya anggaran yang telah diterima oleh KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan itu dikembalikan ke KAUR keuangan dan disimpan dalam kas desa, dan KAUR keuangan akan mencatatnya dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Nah, jika kita melihat pasal 54 panduan dari SPP panjar tadi, nantinya dalam hal KAUR Kasih pengajuan SPP secara panjar, uang akan diberikan dari KAUR keuangan ke KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Hal itu juga ada diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 pasal 66 di ayat 2 itu, bahwa pengeluaran beban APBD desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh KAUR keuangan kepada KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran atas DPA dan SPP yang diajukan serta disetujui oleh kepala desa. Oleh karena itulah jika kita lihat di pasal 54 tadi, untuk batas waktu 10 hari adalah amanat ketika SPP panjar itu sudah cair, di mana nanti batas waktu 10 hari sejak pencairan SPP panjar, KAUR Kasih itu wajib mendapatkan bukti transaksi yang nantinya ditata usahakan oleh KAUR keuangan terhadap bukti transaksi tersebut. Dan apabila dalam 10 hari kerja itu tidak didapatkan bukti transaksi, sedangkan SPP panjar itu sudah cair, nantinya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan mengembalikan uang yang tidak didapatkan bukti transaksi tersebut kepada KAUR keuangan dan nantinya dicatat KAUR keuangan dalam buku kas pembantu panjar. Kita simulasikan seperti ini dalam hal SPP panjar pada aplikasi Siskuden. Yang pertama, kita lihat dulu untuk pendapatan desanya. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk penerimaan desa. Kita masuk penerimaan bank. Oke, di sini ada alokasi dana desa yaitu 200 juta rupiah yang sudah masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai penerimaan desa. Berikutnya, kita akan menarik uang dari 200 juta tersebut. Kita masuk data entry, penatausahaan, dan mutasikan. Kita lakukan pengambilan. Oke, ini dia
kita melakukan pengambilan yaitu 30 juta rupiah dari uang 200 juta yang masuk ke rekening desa. Sehingga 30 juta rupiah ini adalah uang tunai. Nah, kita tutup dulu, kita keluar, kita akan coba menginput untuk SPP Panjar. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk SPP kegiatan. Kita pilih yaitu Panjar kegiatan. Kita pilih tambah, misalkan untuk tanggalnya yaitu 26 Maret tahun 2025. Di sini kita simulasikan saja Panjar Siltap Kepala Desa. Ini hanya simulasi. Dan penerima Panjar di sini kita simulasikan yaitu Udin sebagai kasih pemerintahan. Kita pilih simpan terlebih dahulu, kita klik 2 kali, kita pilih tambah, kita pilih titik 3, dan kita masuk yaitu di kode rekening penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik 2 kali, oke, kita pilih Siltap Kepala Desa, dan kita klik lagi 2 kali. Di sini nilainya kita simulasikan yaitu 2 juta rupiah, dan kita pilih simpan. Maka kita kembali ke SPP tadi, dan statusnya dari draft ini kita rubah jadi final agar bisa dilakukan pencairan. Kita klik ubah, oke, dan kita pilih final. Dan kita pilih simpan, kita tutup dulu, kita keluar, kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk pencairan SPP. Oke, di sini SPP belum cair. Ini dia untuk penghasilan tetap kepala desa tadi, hasil penginputan SPP Panjar. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah. Oke, di sini sudah tunai, kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal 26 Maret saja, dan kita pilih simpan. Hingga untuk SPP Panjar yang diajukan kasih pelaksana kegiatan dengan hasil simulasi kita tadi tidak akan tercatat di realisasi apabila penginputan SPJ-nya tidak dilakukan. Namun tetap akan tercatat bahwa uang tersebut sudah keluar. Kita coba melihatnya. Kita masuk laporan, kita masuk penatausahaan. Oke, selanjutnya kita masuk buku kas pembantu tunai. Dan kita cari untuk desanya, kita lakukan cetak. Nah, dalam hasil untuk simulasi kita tadi, untuk Panjar penghasilan tetap di sini 2 juta rupiah termasuk pengeluaran karena sudah dicairkan. Namun, jika kita melihat di laporan pertanggungjawaban dan untuk realisasi anggaran per kegiatan, oke, kita pilih kecamatan dan pilih desanya dulu, kita lakukan cetak. Nantinya penghasilan tetap tersebut tidak akan terrealisasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencatat SPG-nya dan menginputnya di aplikasi Siskudes. Dan untuk penginputan SPG ini, seperti yang disampaikan di awal video tadi, hanya dalam rentan waktu 10 hari kerja setelah SPP Panjar sudah dicairkan. Kita coba menginputnya, yang mana setelah diinput akan terbaca sebagai realisasi. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk SPJ kegiatan. Nah, di sini kita akan coba menginput SPJ Panjar kegiatan. Oke, ini dia hasil Panjar kegiatan tadi. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah, kita pilih tanggalnya tadi tanggal 26 untuk pencairan, misalkan tanggal 28. Oke, uraiannya SPG Panjar Siltap Kepala Desa. Kita pilih simpan, kita klik 2 kali, kita pilih tambah, kita pilih titik 3, kita pilih yaitu penghasilan tetap kepala desa. Oke, kita pilih simpan, kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah, dan tanggalnya misalkan di tanggal 26. Uraiannya Siltap Kepala Desa UB Januari. Dan di sini nilainya 2 juta rupiah. Misalkan nama penerimanya adalah AA, dan kita pilih simpan. Setelah kita menginput SPJ ini, maka barulah dia terbaca di realisasi. Kita pilih laporan, kita pilih pertanggungjawaban, kita pilih yaitu laporan realisasi anggaran per kegiatan. Oke, selanjutnya kita lakukan cetak. Nah,
Di sini dapat kita lihat bahwa SPP Panjar yang sudah di SPJ-kan barulah dia tercatat sebagai realisasi, yaitu sebesar 2 juta rupiah sebagaimana simulasi kita tadi. Apabila dia belum di SPJ-kan SPP Panjar tersebut, maka dia tidak akan terbaca sebagai realisasi. Mungkin itu dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.